Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Muhammad Haris Vandra Putra. Saya sendiri adalah siswa kelas 12 MIA 1 dari SMA Negeri 1 Batam. Pada kali ini saya akan membahas beberapa soal mengenai limit trigonometri. Sebelum saya membahas soal-soal tersebut, saya harus tunjukkan terlebih dahulu rumus-rumus umum yang biasa dipakai untuk menyelesaikan soal limit trigonometri. Nah, ini dia rumus-rumus yang umumnya digunakan. Dan sebagian dari rumus ini akan digunakan untuk soal yang akan segera dibahas. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan beberapa soal, saya harus mengingatkan kalau untuk mengerjakan soal berikut, kalian harus bisa mengerjakan soal limit aljabar yang biasa. Dan selain itu, saya akan gunakan cara cepat, supaya video ini tidak berlangsung dengan lama. Tapi walaupun begitu, saya akan jelaskan sejelas mungkin. Baiklah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Limit X mendekati 0 dari cos X kurang 1 per X kuadrat. Cara mengerjakannya ialah pertama, kita ubah dulu kosinus yang ada pada pembilang menjadi sinus. Caranya dengan menggunakan rumus berikut ini. Setelah kosinusnya diubah, pembilangnya akan berubah menjadi 1 kurang sin kuadrat setengah X kurang 1. Selanjutnya, kita akan sederhanakan ekuasi ini. Nah, sekarang kita ubah ekuasi ini menjadi ini. Selanjutnya, berdasarkan rumus-rumus yang telah ditampilkan sebelumnya, kita bisa menghilangkan sinus-sinus pada ekuasi ini. Setelah sinus pada ekuasi ini dihilangkan, kita bisa sederhanakan ekuasi tersebut. Nah, akhirnya, karena pembilang dan penyebutnya memiliki variabel yang sama, kita bisa mencoreti variabel tersebut dan mendapati ekuasi berikut ini. Dan ingat, jikalau di ekuasi limit tidak terdapat variabel, maka hasilnya ialah ekuasi tersebut. Jadi jawabannya ialah min setengah. Nah, dapat juga soal pertama. Mari kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua ialah limit X mendekati 0 dari X dikali sin 3X per 1 kurang cos 2X. Baiklah, pertama, mari kita ubah terlebih dahulu cos yang ada di penyebut menjadi sin dengan menggunakan rumus yang digunakan di soal nomor 1. Setelah itu, sederhanakanlah penyebut di ekuasi ini. Setelah disederhanakan dan dikarenakan ekuasi ini hanya memiliki sin, kita bisa anggap sin tersebut tidak ada. Selanjutnya, setelah sinnya dianggap tidak ada, ekuasi ini bisa kita sederhanakan lebih lanjut. Nah, variabel pembilang dan penyebutnya sudah sama. Mari kita coret kedua variabel tersebut. Dan akhirnya, ekuasinya akan menjadi limit X mendekati 0 dari 3 per 8. Nah, tentunya, hasilnya ialah 3 per 8. Baiklah, mari kita lanjut ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga ialah limit X mendekati 0 dari sin X tambah sin 8X per 6X. Yang satu ini cukup mudah. Tinggal anggap saja sin yang ada pada ekuasi ini tidak ada. Kemudian sederhanakanlah ekuasi tersebut. Dan akhirnya kita akan mendapatkan variabel yang sama di penyebut dan di pembilang. Selanjutnya, tinggal dicoret variabelnya, dan kamu akan mendapatkan lim X mendekati 0 dari 3 per 2. Jikalau sampai sini, langsung saja. Jawabannya ialah 3 per 2. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal yang keempat. Soal yang keempat ialah lim X mendekati 0 dari 2X kali sin 3X per 1 dikurang cos 6X. Nah, di soal ini bisa kita lihat kalau soalnya itu lumayan mirip dengan soal yang pertama dan soal yang kedua. Dan tentunya untuk mencari limitnya juga sama. Pertama, kita ubah terlebih dahulu cos yang ada di penyebut menjadi sinus. Selanjutnya, kita akan sederhanakan ekuasi tersebut. Kemudian, kita bisa anggap sinnya itu tidak ada. Kemudian, disederhanakan lagi. Nah, kemudian bisa dilihat kalau variabelnya sama. Kita bisa mencoret kedua variabel di penyebut dan di pembilang. Selanjutnya akan didapat limit X mendekati 0 dari 1 per 3. Kalau begitu, langsung saja kita jawab. Jawabannya ialah 1 per 3. Selanjutnya, mari kita cari jawaban dari pertanyaan kelima.
Pertanyaan kelima ialah pertanyaan yang pertama yang limitnya itu mendekati angka lain selain angka 0. Jadi pertanyaannya ialah limit X mendekati pi per 4 dari sin X tambah cos X per tan X. Nah, ingat, 1 pi radian itu sama dengan 180 derajat. Maka 1/4 pi radian sama dengan 45 derajat. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, kita tinggal substitusikan saja. Ini ekuasinya akan menjadi sin pi per 4 tambah cos V per 4 per tan V per 4. Maka hasilnya akan menjadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 per 1. Kemudian kita sederhanakan hingga menjadi jawaban akhir, yakni akar 2. Nah, gampang kan? Baiklah, mari kita lanjuti ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ialah limit X mendekati pi per 2 dari 1 kurang sin X per cos kuadrat X. Pertama, kita ubah terlebih dahulu cos pada penyebutnya menjadi sin. Dan kali ini kita akan menggunakan rumus berikut. Nah, setelah dirubah, kita akan mendapatkan ekuasi berikut. Nah, sampai sini kita masih belum bisa mensubstitusikan secara langsung. Karena ingat, sin dari pi per 2 ialah 1. Dan 1 dipangkat 2 ialah 1. Dan penyebutnya akan menjadi 0 jikalau kita substitusikan, alias menjadi tidak terdefinisi. Nah, di posisi ini kita bisa substitusikan limit X mendekati pi per 2 menjadi limit X mendekati 1. Dengan syarat, sin yang ada pada ekuasi kita hilangkan. Karena pada dasarnya, kedua ekuasi ini sama saja nilainya. Nah, mari kita lanjut dari limit X mendekati 1 dari 1 kurang X per 1 kurang X pangkat 2. Di posisi ini, kita bisa turunkan penyebut dan pembilangnya. Nah, setelah ini, baru bisa kita substitusikan X-nya dengan angka 1. Setelah disubstitusikan, kita akan mendapatkan jawabannya, yakni 1 per 2. Yalah, sekian ialah beberapa contoh soal limit trigonometri dengan cara penyelesaiannya. Semoga video ini membantu. Terima kasih telah menonton. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.